Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama Wanda Tukang Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat meja dapur ala tabletop dengan ukuran 240 cm x 120 cm. Untuk bagian kaki meja dapurnya sudah kita pasang ya teman-teman, menggunakan bata ringan dengan lebar 56 cm. Dan untuk tinggi kakinya kita buat 70 cm dan nantinya jadi bersihnya 80 cm setelah dicor mejanya dan setelah pemasangan granit mejanya. Dan untuk pemasangan gesting meja dapurnya ini kita menggunakan kayu dengan ukuran 57 dan menggunakan triplek dengan tebal 9 mm. Kemudian untuk di bagian dinding kita bor dengan diameter sesuai dengan ukuran diameter besinya yaitu 10 mm. Kemudian tinggal kita masukkan besinya ke bagian dalam lubang yang sudah kita bor. Dan sebelumnya untuk di bagian dinding sudah kita bobok ya teman-teman, agar nanti cor-corannya bisa menggigit di bagian dindingnya. Kemudian setelah kita posisikan besinya seperti ini, lanjut langsung kita ikat ya teman-teman menggunakan kawat benrat. Untuk jarak besi mejanya ini kita buat 15 cm. Kemudian untuk di bagian lubang kompor tanam dan sinknya juga sudah kita buatin untuk cetakan lubangnya. Selanjutnya tinggal kita pasang untuk penutup dari meja dapur cornya ini. Dan untuk tinggi tutupnya ini kita buat 6 cm. Karena nantinya untuk tinggi meja cornya ini akan kita buat 6 cm. Jadi akan kita levelkan semua untuk kerataan dari tutupnya ini, agar mudah saat perataan corannya nanti. Dan selanjutnya tinggal proses pengecoran meja dapurnya. Sebelumnya untuk bagian gestingnya sudah kita basahi. Dan untuk takaran perbandingan corannya ini kita buat 1, 2, 3 ya teman-teman. 1 semen, 2 pasir, dan 3 koral. Kemudian di bagian lubang kompor tanam ini juga sudah kita buatkan cetakan untuk pijakan dari kaki kompor tanamnya ya teman-teman. Jadi posisi corannya ini ngetrap seperti ini. Jadi nantinya kompor tanamnya bisa lebih aman dan bisa lebih tahan. Oke, setelah kita cor untuk meja dapurnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk hasil sementaranya. Dan kita akan tunggu kering corannya ini sekitar 2 hari. Dan sambil menunggu kering corannya, kita akan pasangi untuk keramik di bagian dindingnya. Nah, kebetulan untuk keramik dinding yang kita gunakan ini menggunakan keramik dengan ukuran 10 x 20 cm. Jadi biar tampilannya lebih estetik, kita gunakan keramik yang berukuran kecil seperti ini saja. Dan untuk teknik pemasangannya kita ambil patokan dari bagian bawah ya teman-teman. Usahakan untuk pemasangan keramik di bagian bawah ini kita pasang lurus dan kita levelkan terlebih dahulu. Jadi nantinya untuk pemasangan seterusnya ke atas kita bisa lebih cepat dan bisa lebih mudah. Dan untuk susunan pemasangan keramiknya ini kita menggunakan model pemasangan bata ya teman-teman, agar tampilannya lebih minimalis dan lebih estetik. Kemudian untuk di bagian dinding ini memang tidak dilukai ya teman-teman, karena saya menggunakan perekat khusus keramik atau granit seperti ini merek AM42 ya teman-teman. Untuk perekatnya ini mampu merekatkan keramik di atas keramik ataupun di bagian dinding yang sudah dicat sekalipun seperti ini. Kemudian untuk pengolesan semen perekatnya ini kita oleskan di bagian dindingnya seperti ini dan juga di bagian bawah keramiknya. Jadi kita oleskan dua sisi ya teman-teman, agar perekatan atau penempelan keramiknya ini di bagian dindingnya ini betul-betul merekat dan menempel dengan sempurna. Dan tidak perlu waktu lama ya teman-teman, hanya dengan waktu setengah hari pemasangan keramik dindingnya ini pun sudah selesai. Dan setelah menunggu kering untuk coran dari meja dapurnya ini, kita langsung buka untuk gestingnya. Dan kita akan lanjut untuk pemasangan granit di bagian meja dapurnya ini. Sebelum pemasangan kita mal terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan potong dulu untuk cetakan lubang di bagian kompor tanam sesuai dengan ukuran lubangnya. Dan kemudian kita potong menggunakan gerinda tangan seperti ini, menggunakan mata pemotong khusus granit. Kemudian untuk pemotongan sambil kita beri air agar mata potongnya bisa awet dan pemotongan bisa lebih mudah. Kemudian untuk di bagian sudutnya kita buat prostekan dengan potongan kemiringan 45 derajat. Kemudian kita mal juga untuk di bagian lubang sinknya dan kita garis. Dan juga untuk di bagian lubang dari keran sinknya juga kita lubangi menggunakan mata bor diamond dengan diameter 28 mm. Dan selanjutnya tinggal kita potong untuk lubang sinknya menggunakan mata khusus memotong granit. Kemudian untuk bagian sudut granit ini juga kita potong miring 45 derajat. Lanjut untuk proses pemasangan, sebelumnya untuk bagian meja cornya ini kita oleskan dulu air racian atau air semen, kemudian baru kita gelar untuk adukan campurannya seperti ini. Kemudian untuk di bagian bawah granitnya kita oleskan perekat khusus granit seperti ini agar granitnya ini bisa betul-betul merekat menempel di bagian meja dapurnya. Lanjut kita levelkan untuk kerataannya dan kita cek menggunakan water pass. Selanjutnya untuk pemasangan berikutnya juga sama, kita ratakan untuk adukannya. Kemudian untuk di bagian bawah granitnya kita oleskan perekat khusus granit dan kemudian kita levelkan untuk pemasangannya. Kemudian untuk bagian pinggir meja dapurnya ini akan kita buat berundak agar tampilannya terlihat lebih tipis. Jadi agar mudah sebelum pemasangan granit, bagian pinggir ini kita plester terlebih dahulu. Dan untuk hasil sementaranya kurang lebih seperti ini. Kita akan lanjut untuk memasang granit pinggir dan juga finishing meja dapurnya. Sebelumnya kita akan buat prostekan dulu untuk bagian sudut granitnya dengan potongan miring 45 derajat. Kemudian kita potong dengan lebar 5 cm seperti ini. Kemudian untuk pemotongan kita menggunakan gerinda tangan menggunakan mata pemotong khusus granit. Selanjutnya untuk bagian ujung pertemuannya kita buat potongan 45 derajat agar lebih rapi. Kemudian untuk cara pemasangannya kita gunakan lakban kertas seperti ini untuk membantu agar granit pinggir meja dapurnya ini tidak turun saat proses pemasangan. Dan untuk pemasangannya kita gunakan perekat khusus granit. Caranya kita oleskan di bagian granit dan juga di bagian
meja dapurnya. Selanjutnya tinggal kita pasang, kemudian kita pasangkan lakban kertasnya, kemudian kita cek menggunakan Mister Siku. Pemasangan granit berikutnya juga sama. Jadi untuk model pinggir meja dapurnya ini kita buat berundak. Lanjut kita pasang juga untuk granit pinggir kaki meja dapurnya. Untuk lebar granitnya juga sama 5 cm, dan untuk pemasangannya ini juga menggunakan perekat khusus granit. Selanjutnya untuk pemasangan sink cuci piring, sebelumnya kita oleskan semen perekatnya di bagian sisi pinggir lubangnya, kemudian kita masukkan sink cuci piringnya dan kita turunkan setengah cm dari permukaan granit meja dapurnya. Kemudian pengisian nut di bagian keramik dinding dan juga di bagian granit meja dapurnya. Dan untuk nutnya ini kita pilih warna putih semua. Selanjutnya tinggal kita bersihkan dan kita pasang juga untuk kompor tanamnya. Dan setelah kita finishing, untuk hasil sementaranya seperti ini. Kita akan lanjut lagi untuk pemasangan tutup di bagian kolong meja dapurnya. Untuk bahannya kita akan menggunakan kabel dak sebagai relnya dan plafon PVC sebagai penutupnya. Oke, langsung saja kita pisahkan kabel daknya, kemudian kita potong dan kita pasang menggunakan double tip 3M ke bagian lantainya. Dan untuk pemasangan double tipnya kita beri jarak agar tidak terlalu boros. Kemudian tinggal kita pasang ke bagian lantai sambil kita tekan. Dan untuk kolong meja dapur yang panjang kita pasang 2 rel menggunakan double tip juga. Kemudian kita ukur untuk tingginya, kemudian kita potong untuk plafon PVC-nya sesuai dengan ukurannya. Usahakan untuk tingginya ini jangan kita buat press. Selanjutnya tinggal kita rakit seperti ini untuk plafon PVC-nya. Kemudian kita balik. Untuk bagian belakangnya ini kita beri lem Dextone seperti ini agar lebih kuat. Selanjutnya kita mal untuk lubang angin dan juga handle pintu gesernya. Kemudian tinggal kita coak sesuai dengan garis yang sudah kita buat menggunakan gergaji besi ataupun juga pisau cutter. Selanjutnya setelah pas lubangnya tinggal kita masukkan angin-anginnya seperti ini dan juga handle pintu gesernya. Kemudian kita balik dari belakang, kita beri lem Dextone juga agar lebih kuat. Kemudian untuk cara pemasangannya bersamaan dengan rel di bagian atasnya yang sebelumnya sudah kita beri double tip. Caranya tinggal kita masukkan di bagian rel bawah dan untuk rel atasnya tinggal kita rekatkan di bagian bawah meja dapurnya. Kemudian untuk pemasangan penutup berikutnya pun juga sama. Jadi pemasangan penutup kolong meja dapur seperti ini sangat mudah dan sangat simple, dan pastinya juga low budget. Dan setelah terpasang hasilnya seperti ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini mulai awal sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan komennya, dan sampai jumpa di video saya berikutnya.